Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam, selamat sore untuk kita semua. Tentunya dalam hal ini kita akan membuka sesi podcast kita pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Adapun tema yang kita angkat pada kesempatan ini adalah memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun dan penanggulangan karhutla dalam pandemi COVID-19 khususnya di Provinsi Jambi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya permasalahan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi cukup merebak, dan dalam hal ini lebih sulit lagi penanggulangannya mungkin karena kondisi COVID-19 yang saat ini sedang merambah di seluruh dunia bahkan, dan tidak terbatas juga di Provinsi Jambi. Dalam hal ini kita sudah menghadirkan dua narasumber yang akan berbicara mengenai penanggulangan karhutla. Dan tentunya narasumber kita ini sudah mempunyai kompetensi yang cukup mumpuni di bidangnya masing-masing. Kita akan kupas secara keseluruhan apa saja yang akan dan sudah dilakukan oleh dua narasumber kita ini. Baik, kita sapa narasumber kita yang pertama, yaitu beliau adalah sosok yang cukup familiar di Provinsi Jambi dan menduduki sebagai Kepala Kepolisian Daerah Jambi. Kita sambut Bapak Inspektur Jenderal Polisi Firman Santiabudi. Luar biasa. Ya, baik. Kami informasikan bahwasanya karena situasi seperti saat ini yang seharusnya kami menghadirkan beliau di sini karena masih dalam pandemi, maka kita rubah konsepnya menjadi konsep webinar seperti yang kita laksanakan saat ini. Terima kasih Jenderal untuk waktunya, dan kepada tim yang berada di sana kami ucapkan terima kasih untuk kerjasamanya. Dan narasumber yang kedua yaitu salah seorang wanita yang juga merupakan salah satu puncak pimpinan yang ada di Universitas Muhammadiyah Jambi. Tentunya di sini juga beliau akan berbicara mengupas bagaimana peran pemuda-pemudi yang ada di kampus beliau yang ada saat ini, dan juga secara umum bagi aula muda yang menyaksikan tayangan podcast kita pada kesempatan kali ini. Kita sambut yang meriah Ibu Indria Mayesti. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan wabarakatuh. terima kasih kami sampaikan kepada Jenderal Firman bahwa Bapak sudah bersedia untuk menjadi salah satu narasumber kami, Pak, pada hari ini dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Dan sangat luar biasa, Pak, karena di sini mungkin saya jadi keduluan ya menginfokan ya Pak ya bahwa ini adalah podcast kita yang pertama, Pak, di UM Jambi, Pak. Dan Bapak adalah orang yang pertama Pak mengisi. Dan ini mudah-mudahan akan booming dan viral, kemudian akan menaikkan nama Universitas Muhammadiyah Jambi. Dan tentunya juga untuk membawa manfaat tentunya untuk masyarakat semua secara umumnya ya Bu ya. Kita yakin itu. Baik, luar biasa. Baik, pada kesempatan ini kita akan dengarkan bersama penyampaian dari Bapak Kapolda Jambi terkait tema kita saat ini, yaitu memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun dan penanganan karhutla dalam pandemi COVID-19 khususnya di wilayah Jambi. Untuk itu kepada Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Firman Santiabudi MSI kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi gambarnya Ibu sama Mas Armada berhenti nih, jadi diem kelihatannya nih. Tapi semoga saya bisa terima dengan baik di sana ya. Halo? Ya. Ya. Oh, suara saya masih bisa terdengar ya? Masih terdengar, Oke, Jenderal? Pak, Termonitor? Baik. Saya tidak menyediakan slide khusus, Mas Armada, Ibu. Yap. Saya hanya ingin sharing saja. Barangkali saya berharap semoga ada manfaatnya buat kita semua. Yang pertama dalam menghadapi peringatan 17 Agustus
Hari Kemerdekaan bangsa kita, tentunya kita semua, termasuk diri saya, beserta jajaran, adalah semua pihak-pihak yang mendapatkan warisan dari hasil perjuangan para pahlawan kita dengan semua pengorbanan yang diberikan untuk tercapainya kemerdekaan bangsa kita dengan tekad membangun negeri. Saya ingat ketika saya pertama kali menjabat jadi Kapolda, saya tertarik dengan satu nama di sini. Mereka sebut waktu itu Si Ginjai. Si Ginjai. Ya, saya cari tahu apa Si Ginjai ini. Rupanya lengkapnya keris Si Ginjai. Jadi rupanya setelah saya baca-baca, mulai nyambung dengan Datuk Rangkayo Hitam dan lain sebagainya. Baik. Ada kemiripan di sana tentang kemerdekaan yang ingin dicapai. Hanya bedanya waktu itu, menurut cerita bahwa Datuk Rangkayo Hitam itu ingin merdeka dari Mataram. Begitu, ada yang salah, tapi semangat yang ingin saya ambil, semangat dari Rangkayo Hitam waktu itu untuk membangun Jambi, serta semangat bangsa kita untuk membangun negeri. Nah, inilah nilai-nilai yang diwariskan kepada kita semua. Saya selaku anggota Polri, kemudian juga rekan-rekan dan adik-adik mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Jambi khususnya. Mohon maaf Bu, ini supaya lebih jelas kita coba dengan mic dari sini. Siap, Jenderal. Terima kasih. Lengkap alatnya ya, Pak Jenderal. Lebih bagus barangkali? Lebih bagus, Jenderal. Alhamdulillah, moga-moga ini bisa membantu. Ya, jadi sekali lagi bahwa saya berpandangan tentang apa makna Hari Kemerdekaan untuk kita adalah kita tidak boleh mengklaim sebagai kemudian dengan keluhan-keluhan. Sudah merdeka kok masih begini, sudah merdeka kok masih begitu. Karena kemerdekaan itu bukan untuk dikeluhkan, tapi untuk terus diperjuangkan, dipertahankan, diisi dengan semua yang diarahkannya kepada pembangunan negeri. Jadi kalau kita melihat Jambi sekarang kita skupnya lari ke provinsi kita, banyak agenda yang sudah dihadapi akan dilaksanakan di untuk kedepannya. Jadi khusus kepada saya misalnya hal ini untuk jajaran kepolisian, bagaimana kita bisa mengawal, menjaga, memberikan jaminan keamanan kepada seluruh elemen masyarakat termasuk sivitas akademi di kampus-kampus termasuk dalam Muhammadiyah bisa mengikuti, mengisi proses kemerdekaan dengan belajar mengajar dan komunikasi dengan masyarakat berjalan dengan baik. Jadi ada tuntutan juga kepada kami anggota kepolisian untuk senantiasa meningkatkan profesionalitas kami, juga untuk dukungan-dukungan dalam pelaksanaan tugas, serta tidak kalah penting adalah bagaimana tetap menjaga dan meraih public trust kepada kami bahwa kami merupakan bagian dari masyarakat Jambi itu sendiri. Nah, sehingga pada kesempatan ini, kalau diizinkan, saya ingin mengajak kepada seluruh sivitas akademik kita bahwa mari kita melihat apa peran kita di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara ini. Kita lihat masing-masing mahasiswa apa, tentunya dengan kelebihan tingkat akademisi yang dimiliki, apa yang bisa kita sumbangkan buat negeri ini. Jadi ada orang bijak bilang jangan tanya apa yang bisa negara berikan kepada kita, tapi apa yang bisa kita berikan terhadap Apa yang kita berikan kepada negara. Itu nanti kita akan singgung lagi soal makna kemerdekaan untuk. Nah, kemudian yang berikutnya, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya buat Ustaz Muhammadiyah bahwa saya diberikan kesempatan untuk ini merupakan bagian dari langkah yang kita sedang terus kerjakan, bagaimana kita bersama-sama secara berkolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat dan pihak-pihak yang ada di Jambi untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Sejak kedatangan saya ke sini, saya langsung waktu itu berbicara dengan Bapak Gubernur, saya sowan ke kantor beliau,
dan semua pihak-pihak yang saya sampaikan termasuk para bupati, saya berkesempatan keliling ke kabupaten-kabupaten, bahwa agenda yang saya terima sesuai dengan penugasan saya sebagai Kapolda adalah mengantisipasi kebakaran hutan di Jambi dan persiapan untuk menghadapi pesta demokrasi di Jambi di tahun 2020. 3 strategi yang kami laksanakan oleh pihak kepolisian dalam hal ini untuk penanganan atau menanggulangi karhutla. Yang pertama, kami menyebutnya dengan preemptif, langkah-langkah preemptif, yaitu 1, mapping hotspot. Kita sudah pernah terjadi sejak tahun 2015, kalau saya boleh ambil, sampai 2019. Kalau nanti dari Universitas Jambi berkesempatan mau lihat comment center di Polda, kami undang, silakan. Luar biasa, Wow. siap. Dan yang kita buat di sana bisa dilihat bagaimana sumber api yang terjadi di Jambi dengan semua catatan dan data yang ada. Kita bisa melihat bagaimana 3 kabupaten utama itu boleh dibilang terjadi kebakaran berulang. Sebut saja Muara Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur. Ini yang utama. Kenapa saya sebut utama? Ada lahan khusus di situ yang ada, yaitu gambut. Sementara di tempat yang lain tidak ada gambut, kalaupun ada kebakaran itu lebih mudah untuk dipadamkan ketimbang yang ada di gambut. Sehingga 3 ini menjadi fokus kami dalam mengantisipasi karhutla di tahun 2020. Itu untuk mappingnya. Kemudian kita melakukan apa yang disebut dengan mitigasi bencana karhutla. Bagaimana cara mitigasinya? Tentunya kita mengidentifikasi hal-hal yang bisa, yang belum bisa, dan yang harus disiapkan dalam rangka menghadapi kebakaran hutan dan lahan di tahun 2020 ini berdasari pada ANEF tahun-tahun yang lalu. Lalu yang ketiga, kami sejak datang tidak pernah bosan, tidak pernah lelah melakukan rapat-rapat koordinasi. Karena sekali lagi, Polda tidak bisa melakukan ini sendiri. Jujur saya pribadi sampai sekarang saya sudah sekolah kemana-mana, alhamdulillah. Tapi dari semua sekolah-sekolah ini jujur saja tidak ada bunyinya saya diajarkan bagaimana memadamkan api. Ya, karena memang bukan tugas pokok kami sebetulnya, kan begitu. Siap. Nah, tapi sekali lagi, dengan keberadaan kami di Jambi, kami akan maksimalkan penugasan kami untuk menanggulangi ini. Sehingga penting buat kami melaksanakan rapat-rapat koordinasi ini dengan seluruh komponen, termasuk di dalamnya adalah para pengelola lahan-lahan di Jambi. Kemudian yang tidak kalah penting, sejak Februari yang lalu, kami juga dengan semua jajaran melakukan pendidikan masyarakat dan penyuluhan tentang bagaimana kebakaran hutan itu sangat merugikan dan ini harus dicegah secara bersama-sama. Katakanlah sebut saja sosialisasi serta kampanye-kampanye bahwa membuka lahan dengan dibakar itu bukan sesuatu yang kita harapkan. Bapak Presiden dengan penjelasannya menyampaikan 99% atau 95 saya lupa maaf angkanya, itu lahan kita indikasinya adalah dibakar. Jadi dengan mendasar itu kita ingin memastikan keberadaan kita untuk bisa mencegah mereka dari membuka lahan dengan dibakar. Kemudian yang berikutnya kami juga melakukan sambang. Sambang maksud kami hadapi masyarakat satu persatu, door to door anggota dengan setiap hari di tengah-tengah badai endemi COVID yang kita hadapi. Kami juga harus mempersiapkan masyarakat bahwa nanti ke depan, yaitu bulan Juli Agustus tahun lalu, alhamdulillah hari ini kita masih dikasih hujan, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Itu tidak bisa kita hindari, harus bisa kita hadapi, kita siapkan sedini mungkin bagaimana kita menghadapi kebakaran. Langkah yang berikutnya dari preemptif yang kami kerjakan adalah salah satunya, nah ini saya yang bilang tadi, terima kasih dari Universitas Jambi, adalah seminar-seminar, webinar-webinar, dan segala macam tentang kebakaran hutan dan bagaimana ini bisa disampaikan kepada masyarakat apa yang kita harapkan untuk kerjasama dari seluruh elemen yang ada. Yang berikutnya adalah langkah-langkah preventif. Ya, kalau preventif tadi kita itu lebih pada mengkondisikan masyarakatnya, sekarang kita langkah preventif. Kalau ada rumus dari Bang Napi dulu, ya, niat dan kesempatan jadilah kejahatan, crime. Nah,
patroli ini terjadi yang namanya pembakaran, berarti kesempatan itu harus kita cegah dengan kehadiran petugas melalui patroli-patroli. Hari ini patroli darat kawan-kawan kita di wilayah bersama-sama dengan TNI dan Manggal Agni yang ada di Jambi, kita melakukan patroli dialog dengan masyarakat. Tidak hanya muter-muter, tapi kita berhenti bicara melalui patroli darat dan udara. Saya informasikan bahwa kita sudah ada patroli udara yang memonitor setiap ada indikasi api atau asap yang kita pantau dari Command Center. Nanti kita akan bahas dalam dukungan teknologi. Baik. Untuk mengisi titik-titik kosong yang saya katakan tadi itu, kami juga selain Polres, Kodim, Koramil di wilayah, kita sudah menempatkan personil-personil dari dukungan batalion dan Brimob serta Manggal Agni kita, langsung mereka kita ajak camping. Lokasi yang kita indikasikan di mana api akan bermula. Karena hasil pantauan patroli kami, seluruh wilayah yang kemarin terbakar dan sekarang yang terbakar umumnya mengarah mendekat kepada tanah-tanah milik negara di hutan Taman Nasional. Baik. Jadi indikasi tentang mereka membuka lahan untuk menggarap ini semakin nuansanya semakin kental. Oleh karena itu kami masukkan ada sekarang ini total 1 kompi gabungan di tempat di sekitar Sadu, kemudian yang satu lagi nanti rencananya di Kumpe, dan satu lagi saya rasa itu yang dekat berbatasan dengan Sumatera Selatan. Ya, tapi ini 3 tempat ini semua gunanya untuk mempercepat apabila ada indikasi laporan asap atau api, mereka akan mendatangi lebih dulu. Di samping patroli udara yang suatu waktu petugas kami bisa turun dari heli untuk melakukan pemadaman tahap awal. Yang kedua, saya juga sudah mengeluarkan maklumat kepada masyarakat tentang ancaman hukuman mereka yang dengan sengaja membuka lahan dengan membakar. Kita berharap ini dilakukan oleh masyarakat tentunya. Lalu yang tadi saya sebutkan, adanya dukungan teknologi. Pengalaman yang lalu, kita hanya bisa memantau melalui pantauan satelit. Nah, masalahnya satelit ini karena terus dia berputar di orbit, kadang kita terlambat menerima informasi. Sementara di lapangan terjadi adanya pembakaran. Nah, untuk menyiasati itu, Polda Jambi kami mencoba mengembangkan satu aplikasi pengembangan dari lancang kuning yang diluncurkan oleh Polda Riau, yaitu untuk positioning personil kita kembangkan dengan kita menyebut dengan asap digital Polda Jambi. Kita langsung bisa melihat kondisi aktual melalui pantauan visual kamera-kamera yang kita pasang untuk memantau wilayah kita. Ini sudah kita kerjasamakan dengan BUMN dalam hal ini Telkom. Kita menempatkan kamera-kamera di BTS tiang-tiang yang mereka punya. Lalu kita juga mengajak kerjasama beberapa perusahaan pengelola kebun dan lahan untuk sama-sama secara clustering mereka mengelompokkan diri membantu kita semua memasang tiang-tiang baru dengan kamera-kamera yang baru sehingga kita harapkan seluruh wilayah rawan kebakaran di Jambi ini terpantau. Gunanya untuk apa? Mempercepat proses pemadaman api. Itu juga yang dipakai untuk memandu tim udara dan darat kita menuju lokasi dengan koordinat yang bisa kita catat. Ini salah satu dukungan teknologi yang sedang kita kembangkan sekarang. Alhamdulillah beberapa peristiwa yang memang sudah terjadi kebakaran belakangan ini bisa kita padamkan. Ada catatan-catatan memang. Kalau nanti tanya soal kendala, yang penting apakah di situ alat-alatnya cukup? Benar. Kita sampaikan kepada BNPB, alat-alatnya mana? Polisi tidak punya. Kita tanya sama Pemda, alatnya tolong beliin dong. Gitu. Yang punya uang kan orang Pemda nih. Kalau polisi kan nggak ada alat kebakaran. Tapi anggota kami sudah mengadakan inovasi-inovasi. Mobil-mobil patroli kita
sudah dijadikan sebagian itu menjadi mobil pemadam kebakaran. Nah, yang terakhir kita juga meminta kepada masing-masing pengelola lahan untuk menyiapkan embung-embung, yaitu air. Jadi ada alat, ada air, dan yang tidak kalah penting adalah akses. Mohon maaf. Baik. Akses ini penting karena menentukan dapat cepat atau tidaknya kita memadamkan api. Ya, ini yang kita sudah kerjakan sementara ini. Nanti mungkin kita bisa berkembang dengan pertanyaan-pertanyaan berikut. Baik. Saya nanti menjelaskan apa yang akan kita bahas kemudian. Mungkin dulu sementara Mas Ramada dan Ibu yang sudah kerjakan. Memang lebih lengkap kalau Mas Ramada nanti bisa diekspos itu. Siap. Apa namanya, aplikasi kita ke Polda untuk melengkapi. Iya. Siap, Jenderal. Terima kasih. Baik, pemirsa yang menyaksikan kegiatan podcast kita ini tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapolda Jambi dari ruang kerja beliau, menyampaikan secara langsung bagaimana peran serta kita semua tentunya dituntut dalam melaksanakan, dalam mengisi kemerdekaan ke-75 tahun. Saya sangat tertarik bahwasanya beliau pertama datang ke Jambi ini sangat tertarik dengan yang namanya si Ginjai. Wah, Keris luar gitu biasa. ya. Keris Ginjai, dan itu merupakan lambang daripada logo Polda Jambi itu sendiri. Mudah-mudahan Jenderal Firman sudah jalan-jalan ya ke Tugu. Iya, Yang Kerisnya ya. Iya, Tugu Keris Ginjai itu yang ada di Kota Baru. Mudah-mudahan Baik, ada ke sana. mohon izin, Jenderal, kami akan ajukan beberapa pertanyaan terkait pemaparan yang sudah Jenderal sampaikan. Namun sebelumnya di sini kami akan memberikan kesempatan juga kepada Ibu Indria Mayesti untuk menyampaikan terkait dengan tema kita pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Iya. Silakan Ibu. Tadi ditanyain dulu tentang Karuta sayangnya. Boleh Bu. Jadi memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 dan juga tentunya dengan penanggulangan Karhutla. Bagaimana nih peran-peran yang ada, elemen-elemen yang ada di Universitas Muhammadiyah Jambi. Silakan. Iya, gitu. Karena saya kasih bocoran nih Pak Jenderal bahwa kami tadi udah latihan. Kita takutnya nggak nyambung kan kalau dengan Pak Jenderal kita malu-maluin. Kaku takutnya. Gitu kan. Ternyata beliau orangnya sangat asik. Siap. Dan tadi kita udah bincang-bincang sejenak nih tentang kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan tema kita hari ini selain tentang kemerdekaan. Bahwa UM Jambi, Universitas Muhammadiyah Jambi itu memang sangat-sangat peduli sekali tentang Karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Banyak hal yang sudah dilakukan oleh Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Salah satunya kita bekerja sama dengan PP Muhammadiyah Pusat. Perlu juga kami informasikan di sini bahwa Muhammadiyah itu untuk pendidikan kita dinaungi oleh PP Muhammadiyah Pusat yang berdomisili di Yogyakarta. Dan kalau di provinsi turunannya adalah PWM Pimpinan Wilayah Muhammadiyah. Dan di sana kita punya Majelis Lingkungan Hidup namanya. Majelis Lingkungan Ya, Hidup. Majelis Lingkungan Hidup ini salah satu tugasnya adalah dia punya program kerja 2015-2020. Salah satu program kerjanya di antara 5 program kerja itu adalah menghasilkan sumber daya, yaitu menghasilkan kader dan warga sadar lingkungan yang memiliki concern dan keberpihakan pada usaha-usaha pelestarian dan penyelamatan lingkungan. Udah pasti tentang kebakaran hutan dan lahan, bagaimana cara pencegahannya. Dan di sini cara pencegahannya kemarin memang alhamdulillah di sini di tahun ini itu kayaknya asap nggak ada ya. Agak berkurang ya. Kayaknya kita juga harus berterima kasih nih salah satunya dengan Polda Jambi. Luar biasa biasanya nih. Iya loh Pak Jenderal. Tahun kemarin, tahun lalu itu asap sama dengan azab rasanya. Lebih kurang aja gitu kan. Asap sudah sangat luar biasa melingkupi Provinsi Jambi. Tapi tahun ini alhamdulillah ya, mungkin juga masalah musim yang pergantiannya tidak bisa kita prediksi karena sampai bulan ini sudah bulan Agustus itu kita masih ketemu hujan. Kalau bulan kemarin itu dari bulan Mei. Tahun kemarin maksudnya. Tahun kemarin. Sorry. Itu bulan-bulan Mei kita sudah tidak ketemu lagi dengan hujan gitu. Kayaknya sudah kemarau. Sekarang alhamdulillah beberapa kali turun hujan yang sangat deras. Mungkin ya menurut saya itu menyebabkan kebakaran hutan juga bisa ditanggulangi. Benar sekali. Dan tahun kemarin kita sudah melakukan beberapa hal ini Pak
Februari, Iya. bahwa mahasiswa kita itu sudah turun ke tempat-tempat terjadinya karhutlah, khususnya di bawah organisasi IMM namanya. Kalau di IMM, Perguruan Tinggi Muhammadiyah kita punya IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ya, itu turun langsung dalam hal menjadi sukarelawan Sukarelawan. ya, pemadam karhutlah. Kemudian kita juga Universitas Muhammadiyah Jambi juga memberikan bantuan-bantuan, pemberian masker dulu ya, pada belum pandemi ya, tapi sudah memberikan masker karena gara-gara asap. Kemudian memberikan obat-obatan, makanan kepada pihak-pihak yang terkena dampak oleh kebakaran hutan dan lahan. Dan juga banyak hal juga yang terkini, ini Pak Jenderal kami juga melaporkan, yang terkini bulan yang lalu, nggak nyampe ya, kayaknya masih sekitar 2 mingguan yang lalu. 2 minggu lalu. Universitas Muhammadiyah Jambi melakukan webinar tentang kebakaran hutan dan lahan dengan menggandeng Polda Jambi. Padahal kita waktu itu mengundang Pak Kapolda loh, tapi katanya sedang ada kegiatan lain ya, akhirnya diwakilkan. Kemudian dari Dinas Hutan Provinsi Jambi, BNPB Provinsi Jambi sebagai narasumber pada saat itu. Dan alhamdulillah sangat luar biasa. Itu pesertanya ratusan orang pada saat itu. Dan kami sangat berterima kasih juga dari sisi akademik bahwa Polda Jambi sudah sangat-sangat intens sekali. Kalau yang saya tangkap tadi ya, mungkin saya salah nih Pak Jenderal, bahwa Polda Jambi sudah membuat semacam CCTV ya, CCTV karhutlah kayaknya. Lebih tepatnya lagi ini adalah pemanfaatan teknologi digital. Iya. Jadi deteksi dini, ada titik api, iya, ada kebakaran bukan sekedar diketahui, namun sudah bergerak anggota yang ada di seputaran situ langsung laporan secara terpusat di Commander Center yang tadi disebutkan beliau, Bu. Iya ya, sangat luar biasa. Itu kalau istilah kita itu semacam apa ya, sebuah proyek benar. Perubahan. Dan ini luar biasanya Bapak Kapolda ini menggandeng seluruh elemen yang ada. Tadi sudah disebutkan beliau, salah satunya BUMN dalam hal ini Telkom, dan juga perusahaan-perusahaan yang ada di seputar kita manfaatkan semua. Catatannya satu, Bu. Catatannya bahwasanya tadi kita udah diundang nih sama beliau untuk berkunjung ke Commander Center. Kita nanti tagih itu. Silakan, Bu. Iya, nanti kalau saya pada saat Pak Jenderal tadi bicara, saya langsung membayangin ini kan, berarti ini nanti kalau ada semacam CCTV gitu ya, ada penampakan telah terjadi kebakaran hutan di sebuah titik gitu. Benar. Nanti di sana sudah ada lumbung-lumbung air katanya. Benar sekali. Nanti langsung datang mobil-mobil kebakaran hutan, kemudian langsung melakukan kegiatan penyiraman. Jadi dari dini dari awal itu sudah melakukan kegiatan pencegahan, sangat luar biasa. Iya. Kami dari pihak akademisi khususnya dari UM Jambi sangat memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada pihak Polda Jambi. Gitu. Ini tentang karhutlah ya. Iya. Ada lagi ya tadi ya? Iya, tentang peran pemuda khususnya mahasiswa-mahasiswi di Universitas Muhammadiyah Jambi yang tentunya di bawah naungan Ibu sebagai salah satu puncak pimpinan yang ada di kampus ini, dan secara umum bagi masyarakat luas yang menyaksikan, kaula muda, kaum milenial yang menyaksikan acara kita ini, Bu. Iya. Tentang apa sih? Tentang pemuda, peran pemuda di 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Saya kira tentang peranan pemuda, bagaimana caranya mendekati pemudi, bukan? Bisa saja. Baik, kalau kita bicara kemerdekaan, kayaknya saat ini, iya benar sih kata Pak Jenderal tadi, saat ini jangan ditanyakan apa yang sudah mampu diberikan oleh negara kepadamu, tapi tanyakan apa yang sudah kita berikan pada negara. Kalau menurut pengertian kemerdekaan, Wikipedia Bahasa Indonesia mengatakan bahwa kemerdekaan adalah kalau negara ya, itu meraih hak kendali penuh atas seluruh wilayah bagian negaranya, itu sebagai kemerdekaan. Benar. Dan kalau pribadi sih, bagaimana caranya kita mampu mengendalikan diri sendiri, itu ya, tanpa bergantung kepada orang lain, itu katakan sebagai kemerdekaan. Dan kalau begitu, kalau bicara tadi pertanyaannya adalah, bagaimana sih caranya pemuda-pemudi itu mampu mengisi kemerdekaan? Jadi kalau kita bicara tadi kemerdekaan, artinya kita ini punya hak loh, mengendalikan diri sendiri tanpa campur tangan orang lain. Kalau gitu boleh dong. Semena-mena ternyata tidak begitu ya. Benar. Ternyata ada aturan-aturan. Jadi salah satunya adalah mengisi kemerdekaan adalah ikuti aturan-aturan
aturan dulu. Wah. Ikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh, kalau masih pemuda-pemudi berarti kayaknya kita masih berada di bawah naungan keluarga. Benar, Bu. Ikutilah perintah-perintah yang diminta oleh orang tua, gitu kan. Nah, sekarang ini sebenarnya ada sebuah pertanyaan yang menggelitik juga. Apa itu, Bu? Itu sekarang kita kan lagi masa pandemi. Pandemi COVID-19. Kalau tahun kemarin mengisi kemerdekaan itu pikir Meriah. Ya. meriah. Betul. Ada acara Perlombaan. itu ya apa panjat pinang. Panjat pinang. Bukan pinang panjat ya. Panjat pinang, kemudian ada acara-acara Banyak game-game gitu ya. Game-game sambil. Sekarang kita bagaimana caranya? Ya ikutilah tadi, kalau misalnya kita merdeka itu bukan berarti kita tidak mematuhi aturan-aturan gitu. Ikutilah aturan bahwa sekarang ini karena dari masa pandemi, aturannya protokol kesehatan bahwa kita itu tidak boleh dulu melakukan kegiatan perayaan yang melibatkan orang banyak. Benar. Ya, ikuti aja itu dulu. Jadi bagaimana caranya kita mampu mengisi kemerdekaan? Nah, lihatlah tupoksi kita apa. Benar. Kalau kita sekarang ini tugasnya adalah sebagai mahasiswa, berarti tugas kita apa sebenarnya? Iya. Belajar, gitu. Mengisi potensi diri, gitu ya. Nanti baru kita mampu mengembangkan diri sesuai dengan tupoksi kita. Kalau mahasiswa berarti ya raihlah prestasi sebanyak mungkin. Kalau sekarang masa pandemi, nah kita lihat kan sekarang lagi booming-boomingnya webinar tuh. Webinar. Iya. Nah, yang kemarin ini, alhamdulillah ya, kayaknya Akbari ikut sebagai salah satu narasumber ya, perwakilan mahasiswa. Baik. Nah, itu mengisi kemerdekaan tidak? Betul. Yang para pemuda semua narasumbernya. Iya, gitu kan? Nah, salah satunya itu, unjuklah diri Anda sebaik-baiknya dengan hal-hal yang positif. Baik. Itu berarti kita sudah mampu mengisi kemerdekaan. Masih banyak lagi sih. Luar biasa. Nanti kita sambung lagi ya. Baik, pemirsa yang menyaksikan kegiatan podcast perdana kita Universitas Muhammadiyah Jambi, Suara UM Jambi, siaran udara Universitas Muhammadiyah Jambi. Pada kesempatan pertama tadi kita sudah dengarkan bersama penyampaian daripada Bapak Kapolda Jambi terkait kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun dan juga penanggulangan karhutla yang ada di Provinsi Jambi. Dan juga Ibu Indria Messi juga sudah menyampaikan bagaimana peran pemuda dan juga peranan-peranan daripada Universitas Muhammadiyah Jambi dalam hal ini yang sudah ada sebenarnya potensinya kerjanya terkait dengan penanggulangan karhutla itu sendiri. Mohon izin Jenderal, beberapa waktu yang lalu kami sudah mengirimkan beberapa pertanyaan sebenarnya. Namun pertanyaan-pertanyaan itu sepertinya sudah dijawab oleh pemaparan Jenderal ini. Jadi kami akan melakukan pertanyaan yang berkembang secara langsung apa yang sudah Jenderal sampaikan tadi. Jadi mungkin pertanyaan kami ini agak melenceng dari pertanyaan yang sudah kami kirim. Baik, kami ingin bertanya pada Pak Jenderal dulu ya Bu ya. Silakan. Baik. Yang menarik perhatian kami di sini bahwasanya penanggulangan karhutla di Provinsi Jambi seperti yang Jenderal sebutkan tadi bahwasanya ada satu aplikasi yaitu pengembangan daripada aplikasi sebelumnya, aplikasi Lancang Kuning yang diluncurkan oleh Polda tetangga dalam hal ini Polda Riau, dan pengembangan daripada aplikasi itu sendiri bahwasanya Polda Jambi ternyata menangkap sinyal bahwasanya aplikasi ini bisa dikembangkan lebih luas lagi. Dan di situ Jenderal tadi menyebutkan bahwasanya ada namanya aplikasi ASAP Digital. Mungkin masyarakat luas perlu tahu lebih jelas keunggulan-keunggulan apa yang ada di ASAP Digital itu sendiri dan seberapa cepat personil yang ada di lapangan seperti yang disebutkan oleh Jenderal tadi bahwasanya sudah di sini sudah beberapa titik rawan karhutla yang sudah ada personilnya. Kalau yang kami catat di sini ada di Tanjab Tim, Tanjabar, dan perbatasan antara Sumatera Selatan dan juga Jambi. Nah, mohon penjelasan dari Jenderal terkait dengan aplikasi ASAP Digital itu sendiri, keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh ASAP Digital itu sendiri. Terima kasih, silakan Jenderal. Terima kasih. Jadi ASAP Digital ini keunggulannya ketimbang sistem yang kita gunakan pada saat 2019 yang lalu, tentunya karena ini menggunakan teknologi, banyak data yang bisa kita simpan. Kalau dulu masih banyak pakai manual. Untuk memantau api itu orang harus naik ke tower, dia pakai
teropong, dia lihat kanan kiri muter. Nah ini kalau dianya sampai di atas kecapean, dia ngantuk, itu sudah nggak ada lagi yang lihat. Kalau kameranya 24 jam, itu yang pertama. Yang kedua, kita dari pantauan CCTV dan alat indera yang ada pada aplikasi ini, kita bisa melihat apakah suatu daerah itu kelembabannya berkurang atau tidak. Kalau kelembabannya berkurang, ibu udah paling hafal, pasti harus perlu pelembab. Jangan sampai mukanya kering. Nah, kering inilah potensi kebakaran. Kalau tercatat di aplikasi kita, itulah sasaran patroli. Baik. Kita ke sana, karena dugaan kita kalau makin tinggi, makin rendah kelembabannya, kering, dan itu jadi kayu bakar. Itulah yang patroli. Jadi aplikasi ini juga bisa memandu arah titik mana kita harus kontrol melalui pantauan darat, kawan-kawan kita yang patroli maupun fasilitas dengan menggunakan helikopter. Dari kelebihan yang lain, tadi saya belum sebutkan, setelah preventif, ada penegakan hukum. Dari kita beberapa hari belakangan kemarin ini, sudah ada loh mereka yang di lapangan yang kita pantau dengan kamera tadi pakai baju ini, kita tunggu di luar, kita tangkap ya. Jadi kita bisa lihat siapa yang ada di lahan tadi. Ketika mereka dugaan kita dia sebagai pelaku pembakar, sudah ada yang kita amankan di beberapa Polres. Itu juga berdasarkan pantauan CCTV yang ada pada aplikasi ini. Nah ini beberapa keunggulan yang saya katakan tadi yang bisa mempercepat untuk kita tiba di TKP dengan harapan api tidak membesar. Karena mindset kita yang harus dirubah. Jangan kita jago memadamkan api, tapi jagolah mencegah kebakaran. Kalau sudah terjadi kebakaran, kerugian sudah terjadi. Kesehatan sudah turun. Kerugian alam sudah rusak. Belum lagi sewa alat ini itu untuk memadamkan. Jadi ini tidak boleh terjadi. Mindset kita semuanya harus dirubah. Bagaimana mencegah itu jauh lebih baik daripada kita harus menanggulangi dan artinya memadamkan kebakaran itu sendiri. Ini pembelajaran yang sangat penting buat Jambi. Yang berikutnya, memang masih banyak yang harus kita kerjakan. Tidak cukup aplikasi yang saya sampaikan tadi. Itu hanya sekedar dukungan mempercepat penginderaan. Karena yang tidak kalah penting tadi dikatakan bahwa dalam musim panas yang lalu debit air di Jambi ini jauh berkurang. Belum lagi selain panas yang seperti Ibu sampaikan tadi, Bu, informasinya tahun lalu itu 27 hari tidak hujan. Makanya kering semua. Kita menggunakan evaluasi yang tahun-tahun lalu dengan sekarang ada sistem yang namanya pembasahan lahan. Itu kita kerjakan. Tentunya pembahasan ini kembali kepada air. Benar. Yang penting masyarakat Jambi jangan bilang, Pak, di Jambi nanti nggak ada air, Pak, segala macam. Tuhan sudah kasih batang hari begitu banyak airnya. Belum sungai-sungai yang lain. Ditambah, kalau kita masih mendengarkan paparan beberapa narasumber, rasanya masih valid kalau mengatakan 2/3 wilayah Indonesia terdiri dari perairan. Nah, Indonesia tidak kurang air. Nah, masalahnya apakah air yang diberikan oleh Tuhan untuk Jambi dikelola dengan baik? Itu PR kita semua. Gunanya apa? Untuk nanti kalau kebakaran. Sekarang mungkin kalau lagi banjir kita buang-buang itu di rumah kita itu air. Benar. Ya kan, kalau kita entah kemana kan air, tapi begitu kita kekurangan air, nah kita cari kemana-mana. Ini berarti manajemen water yang harus dibangun juga di Jambi. Moga-moga nanti ini muncul dari mahasiswa kita di Universitas Muhammadiyah, bagaimana air di Jambi ini harus dikelola dengan baik. Ada menurut para ahli ini, saya tidak ahli juga soal tanaman. Baik. Sawit yang kita tanam di Jambi ini itu boros air, menghasilkan ekonomis ya, tapi air kalau tidak dijaga-jaga itu disedot banyak itu sama tanaman sawit. Nah, nanti yang jawab biar orang ahli pertanian saja. Tapi itu menjadi satu yang harus dihitung. Bagaimana Jambi melakukan yang namanya water management. Manajemen. Ya. Nah itu
tadi kalau ditanya tentang keunggulan teknologi yang mendukung kita sekarang, sehingga kenapa asap tadi Ibu bilang tadi jauh sudah berkurang, yaitu tetap kita berdoa ya Bu ya. Kemarin saya ke lapangan, Pak Danrem dengan Pak Sukannya yang ada di lapangan juga, mereka mengatakan sekarang kita bukan darurat, antisipasi darurat api katanya, antisipasi darurat asap. Kenapa? Baru ada asap dikit, pasukan patroli kita sudah merapat. Saya bilang, nah bagus, itu kita harapkan. Jangan tunggu ada api, asap nyala, ya terpantau kita datang semua. Ada banyak tentara, banyak polisi, banyak relawan tadi itu. Benar. Ada dari mahasiswa kita dari IMM yang mau gabung di relawan, memberikan pencerahan kepada masyarakat untuk jangan membuka lagi lahan dengan membakar. Moga-moga itu menjadi peran yang juga bisa dipertanggungjawabkan. Karena saya yakin lagi Tuhan tanya sama mahasiswa, jadi mahasiswa dulu ngapain gitu ya kata Tuhan. Kapolda kan siap jadi saksi. IMM Muhammadiyah Jambi menjadi relawan mencegah rusaknya alam di Jambi. Kan enak jawabnya. Iya, wow, luar biasa. Saya kira itu Mas. Siap. Saya terima kasih. Baik, terima kasih Jenderal bahwasanya asap digital yang inisiasi oleh Polda Jambi merupakan pengembangan daripada lancang kuning yang sudah ada sebelumnya, dan juga percepatan gerakan daripada personil yang ada di lapangan, potensi-potensi umbung air yang ada di sana juga sangat-sangat perlu dipersiapkan. Dalam hal ini bahwasanya yang disampaikan oleh Jenderal tadi, manajemen water, bahwasanya manajemen water ini menjadi tantangan juga mungkin bagi mahasiswa untuk melakukan suatu penelitian mungkin untuk mahasiswa kehutanan ini Bu nanti Bu. Iya, itu kita punya prodi kehutanan kan? Itu dia. Baik, mungkin mohon izin Jenderal, kami masuk mungkin boleh pertanyaan kedua Jenderal. Boleh. Pertanyaan kedua ini kami rangkai, kami satukan ke pertanyaan ketiga. Jadi kami jadikan satu aja pertanyaan kedua dan ketiga. Pertanyaan kedua yang akan kami sampaikan ini sebenarnya apa saja kira-kira yang menjadi problem atau permasalahan personil yang ada di lapangan, baik itu TNI, Polri maupun unsur-unsur terkait yang ada di lapangan yang menjadi permasalahan dalam Karhutla ini. Kemudian bentuk-bentuk kerjasama yang sudah dilakukan oleh Polda Jambi sendiri dalam hal ini penanggulangan Karhutla apa saja itu? Silakan Jenderal. Terima kasih. Baik, sudah ada nih pertanyaannya, ternyata di kertas saya ini yang tadi disampaikan ya. Pertama yang menjadi kendala soal personil. Kita menyiagakan personil itu kemarin ya untuk operasi Lebaran sudah, kemudian ilegal juga kita lakukan. Sekarang ini kita sebenarnya persiapan kebakaran hutan sambil nanti antisipasi personil untuk pengamanan pilkada. Namun sayangnya COVID masih melanda. Siap. Jadi sekarang ditambah personil kita, ditambah tugasnya dengan personil yang hanya segitu-segitunya, penambahan tugas ini menjadi satu kendala. Tapi bukan kendala maksud saya kemudian mengurangi pekerjaan kita, tidak. Justru kita lihat jumlah kita yang harus terbagi banyak ini makin meyakinkan kita pentingnya berkolaborasi dengan seluruh elemen yang ada termasuk masyarakat itu sendiri. Baik. Sulit, saya katakan tadi beberapa wilayah personil yang ada harus menempuh medan yang jangkauannya di luar kota. Ada beberapa bahkan masih merupakan blank spot komunikasi. Nah, ini makanya kenapa tiang-tiang yang saya katakan tadi sedang kita upayakan. Beberapa perusahaan tadi pasang tiang, Telkom yang buka sinyalnya. Moga-moga dengan seperti itu berarti terbuka sinyal di sana. Benar. Itu yang sudah kita hadapi. Hanya medan di darat kadang tidak seperti tampak di atas peta. Ini yang membuat kendala untuk mendekati TKP menjadi terkendala. Siang mungkin bisa kita pakai helikopter. Kita bantu dengan patroli maupun waterbombing. Tapi ketika sudah malam hari, helikopter tidak naik, anggota juga ada risiko yang harus kita hitung
untuk mendekati TKP. Seperti kebakaran tadi malam yang terjadi di wilayah Muara Jambi. Akhirnya bisa dipadamkan sampai pagi. Karena malam tidak ada bantuan waterbombing yang turun, artinya ada pasukan darat yang kita maksimalkan. Kemudian tadi yang kita bahas sumber air. Ya, sumber air harus kita pastikan titik-titiknya. Ini juga tidak mudah karena tidak selalu api dekat dengan sumber air yang ada. Nah, kemudian awal tadi saya sudah bahas juga bahwa kami dari kepolisian sekarang ini mencoba menambah jumlah alat yang bisa dipakai untuk membantu pemadaman. Selain dari BNPB sudah menyiapkan, kita juga ingin mendorong pemerintah kota, kabupaten melalui kesempatan webinar ini barangkali bisa nanti sekaligus kami sampaikan. Para wakil-wakil rakyat kita mau mengalokasikan anggarannya untuk menyiapkan. Biarlah tenaganya dari TNI Polri, tapi tolong bantu alat pemadam kebakarannya, kan kira-kira begitu. Ya. Ini kolaborasi yang kita harapkan juga bisa kita galang untuk Jambi. Yang berikutnya sebetulnya tadi saya katakan juga dibahas tentang kendala kita tidak pernah dilatih untuk memadamkan api. Tapi ya kolaborasi yang baik, kita juga kemarin berhasil melaksanakan beberapa kali pelatihan, anggota kita dilatih untuk bagaimana teknik memadamkan satu kebakaran. Inilah saya katakan tadi pentingnya dan kuatnya silaturahim harusnya menjadi kekuatan kita, sehingga kita bisa saling berbagi, tidak ada satu yang paling hebat, dan saya tidak pernah menggunakan kata-kata kami, tapi kita. Kalau kami nanti kami dari Polda, kami dari masyarakat, kami dari perusahaan, kami dari tentara. Nah, kalau kita, ya kita untuk Jambi. Mau apa kita? Kita sama-sama, kan enak bicaranya. Nah, itu salah satu kekuatan yang saya katakan tadi untuk mengatasi kekurangan yang ada pada personil kita dalam menghadapi kebakaran. Saya kira itu mungkin kalau untuk sementara informasi mengenai masalah kendala personil di lapangan yang kita harus kita harus hadapi dengan sama-sama. Baik, demikian tadi sudah kita dengarkan bersama apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kapolda Jambi terkait dengan penanggulangan karhula, tentunya kesiapan anggota yang ada di lapangan, permasalahan yang ada, bahwasanya beliau sudah siap secara keseluruhan mempersembahkan yang terbaik tentunya untuk wilayah Jambi dan sekitarnya, wujud kerjasama sinergitas TNI Polri dan seluruh elemen masyarakat yang ada kita gerakan seperti yang sampai beliau tadi Bu, yang disampaikan beliau tadi, enggak kami, tapi kita. Luar biasa, ini suatu kita merangkul semua. Benar, kredit poin yang kami catat di sini bahwasanya kata-kata itu mempengaruhi apa yang akan kita lakukan sebenarnya. Baik, sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akan kita sampaikan terkait dengan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun dan juga terkait penanggulangan karhula, namun keterbatasan waktu dan ruang lah yang menuntut kita untuk lebih profesional lagi, kita patuhi aturan yang sudah kita sepakati dari awal tadi. Nah, sebelum itu kita minta dulu nih closing statement dari kedua narasumber kita ini, closing statementnya terkait tema yang kita angkat pada kesempatan podcast kita perdana di Universitas Muhammadiyah Jambi ini. Closing statement yang pertama kami berikan waktu 5 menit Bu. Mohon dipatuhi 5 menit. 5 menit ya? Iya, 5 menit saja closing statement terkait kegiatan podcast kita ini mengisi kemerdekaan Republik Indonesia yang 75 tahun dan juga penanggulangan karhula. Kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih. Closing statement dari saya itu hanya sedikit saja, kayaknya tidak sampai 5 menit ya, 1 menit sudah cukup. Kata-katanya adalah silakanlah generasi muda berprestasilah. Karena prestasi adalah sebuah kemerdekaan. Kenapa dikatakan demikian? Karena Anda akan merdeka dari ketidaktahuan setelah Anda berprestasi. Lewat prestasi Anda akan mampu membanggakan diri sendiri dan mampu membanggakan orang yang berada di lingkungan sekitar Anda. Dan selain itu yang paling penting adalah melalui prestasi Anda juga mampu membangun diri sendiri dan membangun bangsa dan negara. Demikian.
Luar biasa. Terima kasih Bu Indra Mesti sudah menyampaikan closing statement-nya pada kesempatan podcast perdana kita Suara Universitas Muhammadiyah Jambi, dan berikut mohon izin Jenderal mungkin bisa memberikan closing statement pada momen kita hari ini. Terima kasih, karena tadi Ibu sudah sampaikan, saya coret poin saya satu. Be a winner. Ya, jadilah pemenang gitu Bu ya. Siap. Itu saya coret, tidak akan saya ulangi lagi. Terima kasih kita berkesempatan untuk menyampaikan closing statement ini. Yang pertama saya tujukan buat adik-adik saya sesama anggota Polri, generasi muda Polri, bahwa tetaplah berdedikasi dengan semangat pengabdian terbaik dan melaksanakan tugas kita sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Kemudian kepada seluruh masyarakat Jambi, melalui pesan ini saya ingin mengajak untuk mampu menjadi polisi bagi diri sendiri dengan turut serta menjaga keamanan ketertiban masyarakat, khususnya tadi antisipasi kebakaran hutan di lingkungan kita. Tidak kalah penting, tadi sudah kita bahas dalam kondisi kita hari ini, tetap patuhilah protokol kesehatan yang berlaku dalam masa adaptasi kebiasaan baru ini, dalam rangka merayakan 75 tahun kemerdekaan Indonesia ke depan. Jadi kita isi sementara tahun ini mungkin dengan keprihatinan dan kehati-hatian kita dalam menjaga kesehatan, jaga jarak, dan jaga keluarga dari pandemi COVID-19. Yang terakhir, bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang maju dalam perwujudan semangat 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Saya kira ini semangat kita sama-sama, silaturahim tetap jalan, kunjungan ke Poldanya kami tunggu untuk bisa melengkapi ini. Terima kasih. Baik, luar biasa Jenderal dan juga Ibu Indria Mayesti, apresiasi luar biasa tentunya kami dari penyelenggara webinar kita pada kesempatan siang hari ini melalui podcast Suara UM Jambi, siaran udara Universitas Muhammadiyah Jambi. Pada kesempatan perdana kita sudah menghadirkan Bapak Kapolda Jambi dan juga Ibu Indria Mayesti. Mudah-mudahan apa yang kita bahas siang hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Namun sebelumnya saya mendapatkan beberapa kutipan dari dua narasumber yang sangat fenomenal yang hadir saat ini. Yang pertama bahwasanya berprestasilah kamu maka kamu akan merdeka dari ketidaktahuan. Luar biasa, seorang bahasa pendidik sekali. Dan satu kutipan yang kami ambil bahwasanya dari Bapak Kapolda Jambi, kekuatan silaturahmi itulah yang menciptakan kebersamaan dan keberhasilan. Ini kata-kata yang cukup luar biasa, Bu. Dan bisa kita jadikan pedoman dalam menjalani kehidupan kita di berbagai bidang. Dan juga yang kami ambil karena kebetulan kami anggota Polri juga nih, Bu. Bahwasanya beliau menghimbau kepada seluruh anggota Polri tetaplah berdedikasi dan memberikan yang terbaik untuk institusi kepolisian. Siap, Jenderal. Jangan lupa tadi ada kata-kata dari Pak Jenderal itu, rubahlah kata-kata kami menjadi kita. Nah, iya. Luar biasa. Sekali lagi mohon izin Jenderal dari ruang podcast Universitas Muhammadiyah Jambi, saya Bribka Rahmat Akbari dan saya Indria Mayesti mengucapkan terima kasih dan salam hormat kepada Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Firman Santiabudi MSI dan juga teman-teman yang bekerja di sana, operator dan lain-lain sebagainya. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk kerjasamanya, dan kepada rekan-rekan yang sudah menjembatani kegiatan kita hari ini juga kami ucapkan terima kasih, dan kepada pemirsa yang menyaksikan kegiatan ini, mudah-mudahan ini menjadi manfaat, menjadi awal silaturahmi kita untuk menjaga keberagaman, menjaga kebersamaan, dan menciptakan Jambi lebih kondusif lagi. Sekali lagi terima kasih, saya Rahmat Akbari, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.